Hujan turun pelan di halaman rumah megah itu, seolah ikut menyembunyikan rahasia yang tak pernah tertulis dalam kontrak kerja. Arga, seorang sopir pribadi berusia 32 tahun, berdiri kaku di balik kemudi sedan hitam mengilap. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan yang sulit ia jelaskan. Malam itu seharusnya seperti malam-malam biasa, mengantar, menunggu, lalu pulang tanpa suara. Namun kalimat singkat yang diucapkan nyonya majikannya beberapa menit lalu membuat jantungnya berdetak tak beraturan. "Arga, temani saya sebentar, jangan pulang dulu," ucap wanita itu lembut tapi tegas. Nyonya Maya, perempuan cantik, elegan, dan dikenal dingin oleh semua karyawan, tidak pernah meminta hal seperti itu sebelumnya. Di rumah besar itu, Arga hanyalah sopir, bayangan yang seharusnya tak terlihat. Namun malam ini, sesuatu terasa berbeda. Lampu ruang tamu menyamar hangat, pintu terbuka perlahan, dan langkah kecil Arga masuk ke dunia yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana untuk menuruti permintaan itu akan mengubah hidupnya, membuat banyak orang terdiam, dan memberinya imbalan yang tak pernah berani ia impikan, bahkan dalam doa-doanya yang paling putus asa. Ternyata sahabat semuanya, sebelum lanjut ceritanya, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita lanjut. Sejak pertama kali bekerja di rumah keluarga Wijaya 3 tahun lalu, Arga hafal betul posisinya. Ia datang paling pagi, pulang paling malam, dan berbicara seperlunya. Dunia orang kaya baginya adalah panggung megah yang hanya bisa ia tonton dari balik tirai. Nyonya Maya, janda muda pewaris perusahaan properti raksasa, selalu tampak sempurna. Gaun rapi, suara tenang, tatapan tajam yang membuat siapapun segan. Tak ada karyawan yang berani menatapnya terlalu lama, apalagi berbincang di luar urusan kerja. Maka ketika malam itu Maya duduk di sofa sambil melepas sepatunya, wajahnya terlihat lelah. Arga merasa seperti menyaksikan sisi terlarang yang tak seharusnya ia lihat. "Duduklah," kata Maya singkat, menunjuk kursi di seberangnya. Arga ragu, tangannya berkeringat. Dalam kepalanya berputar segala kemungkinan buruk. Salah paham, tuduhan, bahkan pemecatan. Namun nada suara Maya tidak mengandung ancaman, hanya kesepian yang samar. Arga duduk perlahan, punggungnya tegak, napasnya tertahan. Ia tak tahu bahwa justru sikapnya yang sederhana dan jujur itulah yang sejak lama diam-diam diperhatikan oleh Maya. Jauh sebelum malam hujan ini mempertemukan mereka dalam situasi yang tak biasa. Keheningan menggantung di antara mereka, hanya diisi suara hujan yang mengetuk kaca jendela. Maya memandang Arga sejenak, seolah menimbang sesuatu yang berat di pikirannya. "Kamu tahu," katanya akhirnya, "selama ini semua orang di rumah ini hanya bicara karena takut atau karena ingin sesuatu." Arga menelan ludah, tak berani menyelah. "Aku lelah," lanjut Maya, suaranya lebih pelan. "Lelah berpura-pura kuat setiap hari." Kalimat itu membuat Arga terkejut. Ia tidak pernah membayangkan nyonya majikannya mengucapkan kata-kata rapuh seperti itu. Tanpa sadar, Arga menjawab dengan jujur. "Semua orang capek, Bu. Bedanya, sebagian orang harus tetap jalan walau capeknya tak terlihat." Ucapan itu meluncur begitu saja, tanpa hiasan. Maya terdiam, lalu tersenyum tipis. Senyum pertama yang benar-benar tulus yang pernah Arga lihat. Malam itu, Arga hanya diminta mendengarkan tentang tekanan bisnis, kesepian di rumah besar, dan kepercayaan yang sulit diberikan pada siapapun. Waktu berjalan tanpa terasa. Arga tidak memberi nasihat hebat, tidak mencoba menghibur berlebihan. Ia hanya hadir. Dan tanpa ia sadari, kehadiran sederhana itulah yang mulai menggeser sesuatu di hati Maya. Sesuatu yang akan berujung pada keputusan besar yang tak masuk akal bagi siapapun. Ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, Arga bersiap pamit, merasa sudah terlalu lama berada di ruang yang bukan miliknya. Namun Maya menghentikannya dengan satu kalimat yang membuat langkahnya terhenti. "Terima kasih, Arga."
Tidak banyak orang yang bisa diam dan mendengarkan tanpa menghakimi. Arga hanya mengangguk, merasa dadanya hangat oleh perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan. Ia mengira malam itu akan berakhir begitu saja, tanpa konsekuensi, tanpa cerita lanjutan. Namun keesokan harinya, suasana rumah berubah. Asisten pribadi Maya memanggil Arga ke ruang kerja, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisik-bisik karyawan mulai terdengar, tatapan heran mengiringi langkahnya. Arga merasa tak nyaman, seolah ia telah melakukan kesalahan besar. Dalam ruang kerja itu, Maya kembali duduk di balik meja besar, kali ini dengan ekspresi serius. "Aku memintamu menemaniku bukan tanpa alasan," kata Maya. "Dan aku tidak suka berutang, bahkan untuk hal kecil." Arga semakin bingung, ia hanya seorang sopir. Ia tidak meminta apapun. Ia tidak tahu bahwa Maya memandang kehadirannya sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar waktu yang terbuang. Maya membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal, lalu mendorongnya ke arah Arga. "Ini imbalan untukmu," ucapnya tenang. Arga membuka map itu dengan tangan gemetar, dan dunia seakan berhenti berputar. Angka-angka di kertas itu tak masuk akal, lebih besar dari gajinya selama bertahun-tahun bekerja. Bukan bonus biasa, bukan uang lembur. Itu adalah kesempatan. Pelunasan utang keluarganya, biaya pendidikan adiknya, bahkan tawaran posisi baru di perusahaan. Arga menutup map itu cepat-cepat. Kepalanya pusing. "Bu, ini terlalu besar. Saya tidak melakukan apa-apa," katanya lirih. Maya menatapnya dalam-dalam. "Justru karena kamu tidak melakukan apa-apa selain menjadi manusia yang jujur," jawabnya. Air mata Arga menggenang. Perasaan rendah diri bercampur syukur memenuhi dadanya. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia hanya tahu satu hal. Malam hujan ketika ia disuruh menemani sebentar itu bukanlah kebetulan. Itu adalah awal dari perjalanan hidup yang akan membuat banyak orang mempertanyakan takdir dan membuat Arga sendiri belajar bahwa ketulusan terkadang dibayar dengan cara yang tak pernah bisa diprediksi. Kabar tentang Arga yang dipanggil langsung oleh Nyonya Maya menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Di dapur, di garasi, bahkan di lorong belakang rumah, bisik-bisik tak terelakkan. Beberapa karyawan menatap Arga dengan curiga, sebagian lain dengan iri yang tak disembunyikan. "Cuma sopir, sok spesial," gumam seseorang tanpa suara jelas. Arga merasakan perubahan itu sejak hari pertama setelah pertemuan di ruang kerja. Ia tetap datang pagi, tetap membersihkan mobil dengan teliti, tetap menundukkan kepala saat lewat. Namun udara terasa lebih berat. Tidak ada yang tahu bahwa map coklat itu masih tersimpan rapi di laci kamarnya. Belum ia sentuh sama sekali. Bukan karena ia menolak rezeki, melainkan karena ia takut. Takut dianggap mengambil sesuatu yang bukan haknya. Setiap kali ia mengingat wajah tenang Maya saat menyerahkan map itu, hatinya bergetar. Bagi Arga, penghargaan sebesar itu terasa seperti pisau bermata dua. Ia tahu, sekali ia melangkah ke arah yang salah, hidupnya bisa hancur oleh tuduhan yang bahkan belum tentu benar. Di sisi lain, Maya menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Sebagai petinggi perusahaan, setiap keputusannya selalu diawasi. Asisten pribadinya, Rina, memberanikan diri bertanya. "Maaf Bu, banyak karyawan bertanya-tanya, mengapa Arga mendapat perhatian khusus?" Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela besar kantornya, melihat pantulan dirinya sendiri. Perempuan kuat yang selalu dituntut sempurna. "Karena dia tulus," jawabnya akhirnya. Rina terdiam, tidak sepenuhnya mengerti. Bagi dunia Maya, ketulusan adalah barang langka. Bertahun-tahun ia dikelilingi orang-orang yang tersenyum karena kepentingan, bukan kejujuran. Arga berbeda. Ia tidak pernah memuji berlebihan, tidak mencari muka. Maya mulai menyadari bahwa kehadiran Arga, meski sederhana, memberinya ruang untuk bernapas. Namun ia juga sadar, kedekatan sekecil apapun bisa disalahartikan. Maya bukan perempuan bodoh. Ia tahu reputasi bisa runtuh dalam semalam. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap melangkah. Keyakinan bahwa keputusan yang lahir dari hati nurani tak seharusnya ditarik hanya karena takut pada omongan orang.
Suatu sore, ketika Arga mengantar Maya ke sebuah acara bisnis penting, mobil terjebak macet panjang. Hujan kembali turun, mengingatkan Arga pada malam yang mengubah hidupnya. Di dalam mobil, Maya memecah heningan. "Kamu belum memakai apa yang kuberikan ya?" Arga tersenyum kaku. "Saya masih berpikir, Bu." Maya menoleh, menatapnya dengan tatapan lembut namun tegas. "Arga, hidup tidak selalu memberi waktu lama untuk ragu." Kalimat itu menusuk tepat ke hati Arga. Ingatannya melayang pada masa lalu. Ayahnya yang meninggal karena menunda berobat. Ibunya yang bekerja keras demi biaya sekolahnya. Arga sadar, keraguannya selama ini sering membuatnya kehilangan kesempatan. Namun menerima bantuan sebesar itu dari majikan cantik yang berkuasa membuatnya merasa kecil. Maya seolah membaca pikirannya. "Aku tidak sedang membeli kesetiaanmu," katanya. "Aku hanya menghargai kehadiranmu sebagai manusia." Untuk pertama kalinya, Arga merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai sopor, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai seseorang yang layak dihargai. Namun, tak semua orang bisa menerima itu dengan lapang dada. Malam itu, saat Arga hendak pulang, seorang staf senior menghampirinya dengan nada sinis. "Hati-hati, Ga. Di dunia seperti ini, naik terlalu cepat bisa bikin jatuh lebih sakit." Arga hanya tersenyum tipis, memilih diam. Ia tahu ucapan itu bukan peringatan tulus, melainkan sindiran. Di kamarnya yang sederhana, Targa akhirnya membuka kembali map coklat itu. Tangannya bergetar saat membaca detail bantuan yang ditawarkan. Air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena bahagia semata, tetapi karena ia teringat semua malam ketika ia merasa tak berarti. Ia sadar hidupnya sedang berada di persimpangan. Menolak berarti kembali ke kehidupan lama yang penuh keterbatasan. Menerima berarti siap menghadapi pandangan sinis, gosip, dan resiko yang menyertainya. Arga menatap langit-langit kamar, berdoa dalam diam. Ia tidak meminta kaya, ia hanya ingin hidup yang lebih layak. Dan mungkin inilah jawaban doa yang datang dengan cara paling tak terduga. Keesokan paginya, Arga membuat keputusan. Ia datang lebih awal dari biasanya, mengenakan seragam rapi. Wajahnya tenang meski hatinya berdebar. Saat bertemu Maya di halaman rumah, ia menyerahkan kembali map coklat itu. Namun dengan satu perbedaan. "Saya terima, Bu," katanya mantap. "Tapi izinkan saya membuktikan bahwa saya pantas." Maya menatapnya lama, lalu tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum majikan kepada bawahan, melainkan senyum seseorang yang menghormati pilihan orang lain. "Itu yang ingin ku dengar," jawabnya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada perayaan, namun momen itu menjadi titik balik. Arga belum tahu, keputusan ini akan membawanya pada ujian yang jauh lebih besar. Fitnah, pengkhianatan, dan sebuah pengorbanan yang akan membuat semua orang akhirnya memahami mengapa imbalan itu diberikan. Dan ketika saat itu tiba, tak ada satupun yang bisa berkata bahwa Arga hanya beruntung. Fitnah itu datang tanpa aba-aba, seperti badai yang menghantam tepat saat laut terlihat tenang. Pagi itu, sebuah pesan anonim beredar di grup internal karyawan. Foto Arga sedang duduk di ruang tamu bersama Nyonya Maya, diambil dari sudut yang sengaja dibuat menyesatkan. Kalimat-kalimat kasar menyertainya, menyiratkan seolah Arga mendapat semua keistimewaan bukan karena kerja atau ketulusan, melainkan karena kedekatan yang tidak pantas. Arga membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Tatapan karyawan berubah drastis, bukan lagi iri samar, melainkan tuduhan terang-terangan. Ia ingin membela diri, berteriak bahwa semua itu salah, namun suaranya tertelan rasa takut. Ia sadar, di dunia seperti ini, kebenaran sering kalah oleh asumsi. Yang lebih menyakitkan, Arga tahu fitnah itu bukan hanya menyerangnya, tapi juga menyeret nama Maya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menerima map coklat itu, Arga merasa menyesal. Bukan karena bantuan itu, melainkan karena keberadaannya mungkin telah menjadi beban bagi orang yang telah mempercayainya.
Maya menerima laporan itu di ruang rapat, di hadapan jajaran manajemen yang wajahnya sulit dibaca. Beberapa berusaha netral, sebagian jelas menyimpan kecurigaan. Isu ini bisa merusak reputasi perusahaan, kata salah satu direktur. Maya mendengarkan tanpa menyela. Ekspresinya tetap tenang meski hatinya bergolak. Ia tahu, satu keputusan emosional bisa menghancurkan segalanya. Setelah rapat berakhir, Maya memanggil Arga secara pribadi. Arga masuk dengan kepala tertunduk, siap menerima apapun. Teguran, pemecatan, bahkan pengusiran. Namun yang ia temui justru keheningan panjang. Aku minta maaf, kata Maya akhirnya, membuat Arga terkejut. Karena keputusanku, kamu ikut terseret. Arga menggeleng cepat. Ini bukan salah ibu. Kalau memang saya harus pergi, saya siap. Kata-kata itu diucapkan dengan tulus, meski dadanya terasa sesak. Maya menatapnya lama, seolah mencari jawaban di wajah sederhana itu. Di momen itulah Maya sadar, Arga berbeda dari semua orang yang pernah bekerja dengannya. Ia rela mengorbankan dirinya demi menjaga orang lain tetap utuh. Keputusan sementara diambil. Arga diminta cuti hingga situasi mereda. Secara halus, tanpa surat resmi, tanpa penjelasan panjang. Arga menerima dengan senyum tipis, meski langkahnya terasa berat saat meninggalkan rumah megah itu. Di luar, hujan kembali turun, seolah menjadi saksi berulang dari titik-titik penting dalam hidupnya. Di kamar kecilnya, Arga duduk lama dalam gelap, memikirkan semua yang terjadi begitu cepat. Ia teringat ibunya yang selalu berkata bahwa hidup akan menguji orang baik dengan cara yang tidak adil. Ponselnya bergetar, pesan dari adiknya yang mengabarkan bahwa biaya kuliah hampir jatuh tempo. Arga menatap map coklat itu lagi. Kali ini, tanpa ragu, ia menggunakan bantuan itu untuk hal yang paling penting, keluarga. Meski dirinya sedang jatuh, ia tidak ingin orang-orang yang ia cintai ikut merasakan dampaknya. Dalam diam, Arga berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membalas fitnah dengan kebencian. Sementara itu, Maya menghadapi tekanan dari luar yang semakin keras. Media mulai mencium isu tersebut meski belum berani memberitakannya secara terbuka. Saham perusahaan berfluktuasi, mitra bisnis mulai bertanya-tanya. Dalam kesendirian kantornya, Maya merasa lelah seperti belum pernah sebelumnya. Namun, bayangan Arga dengan sikapnya yang jujur dan pengorbanannya yang sunyi memberinya kekuatan aneh. Maya mulai menyelidiki sendiri sumber fitnah itu, memeriksa rekaman CCTV, jejak digital, dan percakapan internal. Ia tidak ingin sekadar menyelamatkan reputasinya, ia ingin keadilan. Sedikit demi sedikit, potongan kebenaran mulai tersusun. Ada tangan-tangan yang sengaja mengatur narasi, memanfaatkan kecemburuan dan ketakutan. Maya mengepalkan tangan. Ia tahu jika kebenaran ini dibuka, akan ada konsekuensi besar, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi struktur kekuasaan di perusahaannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arga menerima panggilan yang tak ia duga. Nomor Maya. Suaranya tetap tenang, namun ada ketegasan baru di dalamnya. Arga, aku butuh kamu datang besok. Ada sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Arga terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia tidak tahu apa yang menantinya, pemulihan nama baik atau justru badai yang lebih besar. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi takut seperti sebelumnya. Ia telah kehilangan kenyamanan, tapi menemukan keberanian. Malam itu, Arga tidur dengan perasaan campur aduk, tak menyadari bahwa esok hari akan menjadi titik balik yang membuat semua orang terdiam dan mengungkap alasan sesungguhnya mengapa seorang sopir sederhana bisa mendapat imbalan yang dianggap tak masuk akal. Kebenaran sedang bersiap untuk berdiri di hadapan semua orang, dan ketika itu terjadi, tak ada yang akan melihat Arga dengan cara yang sama lagi. Ruang rapat utama dipenuhi wajah-wajah tegang pagi itu. Semua jajaran manajemen, beberapa karyawan senior, dan tim hukum duduk berjejer rapi, seolah menunggu vonis tak tertulis. Arga melangkah masuk dengan setelan sederhana yang baru ia pinjam dari tetangga kosnya. Langkahnya mantap, meski dadanya berdebar. Di ujung meja, Nyonya Maya duduk tegak, sorot matanya tajam, namun tenang. Begitu rapat dimulai, layar besar menampilkan rekaman CCTV dan log pesan internal. Maya menjelaskan dengan suara datar, namun penuh kendali, memaparkan kronologi fitnah yang disusun rapi. Satu persatu bukti berbicara.
Foto yang beredar ternyata diambil dari sudut kamera yang sengaja dipilih, lalu diedit waktu dan keterangannya. Beberapa nama mulai disebut. Suasana ruangan berubah panas. Tidak ada teriakan, tapi keheningan yang menyakitkan. Arga berdiri di sana, menjadi pusat cerita yang selama ini hanya ia dengar dari bisik-bisik. Ia merasa kecil, namun juga anehnya kuat. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ketika giliran Arga berbicara, semua mata tertuju padanya. Banyak yang menunggu pengakuan, permintaan maaf, atau pembelaan diri yang emosional. Namun Arga hanya menarik nafas dalam-dalam. "Saya tidak datang untuk membela diri," katanya pelan namun jelas. "Saya datang karena saya diminta hadir." Kalimat itu membuat ruangan terdiam. Arga melanjutkan, menceritakan malam hujan ketika ia hanya diminta menemani dan mendengarkan. Ia tidak menuduh siapapun, tidak menyebut nama, tidak meminta belas kasihan. Ia hanya berbicara tentang menjadi manusia biasa di tengah dunia yang terbiasa menilai dari jabatan. Kata-katanya sederhana, tapi terasa menghantam. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya paling keras bersikap mulai menunduk. Maya menatap Arga dengan mata berkaca-kaca, bukan karena lemah, melainkan karena ia melihat keberanian yang jarang ia temui. Dalam dunia bisnis yang penuh intrik, kejujuran polos itu terasa seperti cermin yang memalukan. Bukti terakhir ditampilkan, pengakuan tertulis dari salah satu staf senior yang akhirnya terpojok oleh data digital. Motifnya sederhana dan menyedihkan, kecemburuan, rasa takut tersisih, dan ambisi yang berlebihan. Maya berdiri. "Perusahaan ini dibangun dengan kepercayaan," katanya tegas. "Dan hari ini, kita belajar betapa rapuhnya kepercayaan itu jika dibiarkan dirusak." Keputusan diumumkan tanpa ragu. Pemecatan, tindakan hukum, dan evaluasi besar-besaran budaya kerja. Beberapa orang tampak lega, sebagian lain ketakutan. Arga mendengarkan semua itu dengan kepala dingin. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa lega. Nama baiknya dibersihkan, tapi harga yang dibayar terlalu mahal untuk disebut keberuntungan. Maya kemudian menoleh padanya. "Arga, kamu tidak lagi cuti," katanya. "Dan kamu tidak lagi hanya supir." Kalimat itu membuat ruangan kembali riuh oleh bisik-bisik yang kali ini bercampur kagum. Setelah rapat, Maya memanggil Arga ke ruangannya. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada jarak yang kaku, hanya dua manusia yang sama-sama lelah. "Aku ingin kamu bekerja lebih dekat denganku," kata Maya. "Bukan karena rasa kasihan, tapi karena integritas." Arga terdiam lama sebelum menjawab. "Saya takut, Bu. Takut tidak pantas." Maya tersenyum lembut. "Rasa takut itu justru tanda kamu pantas." Tawaran itu bukan sekedar kenaikan posisi, melainkan kesempatan belajar, berkembang, dan diakui. Imbalan yang dulu terasa tak masuk akal, kini mulai menemukan alasannya. Arga sadar, nilai yang dilihat Maya bukan keterampilannya mengemudi, melainkan kemampuannya menjaga nurani di tengah tekanan. Namun di balik itu semua, ada perasaan baru yang tak terucap. Rasa hormat yang perlahan berubah menjadi kedekatan yang lebih dalam, namun masih terikat batas yang rapuh. Malam itu, Arga pulang dengan langkah berbeda. Dunia belum sepenuhnya berubah, tapi cara ia memandang dirinya sendiri sudah tidak sama. Di balkon kecil kosnya, ia memandang langit yang cerah tanpa hujan. Ia teringat semua hinaan, bisik-bisik, dan rasa rendah diri yang dulu menempel erat. Semua itu tidak hilang begitu saja, namun kini tidak lagi menguasainya. Sementara itu, di rumah megahnya Maya, berdiri di depan jendela besar, memikirkan keputusan-keputusan yang telah ia ambil. Ia tahu langkahnya akan mengundang pro dan kontra, namun untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa melakukan hal yang benar, bukan yang aman. Keduanya tidak menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ujian terakhir, yang jauh lebih personal dan menyakitkan, masih menunggu. Dan di sanalah, makna sebenarnya dari imbalan tak masuk akal itu akan terungkap sepenuhnya. Hari-hari setelah rapat besar itu berjalan cepat, namun terasa berat bagi Arga. Status barunya membuat banyak orang bersikap lebih sopan, tapi juga lebih berhati-hati. Senyum yang dulu tulus kini bercampur kepura-puraan. Arga merasakannya setiap kali melangkah di koridor kantor. Ia bukan lagi sopir biasa, tapi juga belum sepenuhnya dianggap setara.
Di antara tumpukan dokumen dan jadwal rapat yang kini harus ia pahami, Arga sering melirik ke arah ruang kerja Maya, memastikan dirinya tidak melampaui batas. Maya sendiri menjaga jarak dengan sengaja, bukan karena perasaan memudar, melainkan karena ia tahu sorotan mata selalu mencari celah. Namun justru jarak itulah yang membuat Arga gelisah. Ia merindukan percakapan jujur mereka, tanpa jabatan, tanpa tatapan curiga. Di malam hari, Arga sering teringat kalimat Maya tentang ketulusan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sedang tumbuh, atau justru kehilangan kesederhanaan yang dulu membuatnya dihargai. Suatu sore, Maya memanggil Arga untuk membahas proyek sosial perusahaan, program bantuan bagi sopir, petugas kebersihan, dan staf lapangan. Maya ingin Arga terlibat langsung, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai penghubung. "Kamu tahu apa yang mereka butuhkan," kata Maya. Arga terdiam, terharu. Ia melihat dirinya sendiri di wajah-wajah para pekerja itu. Namun keputusan itu juga memicu kritik baru. Beberapa pemegang saham mempertanyakan alasan Maya memberi peran penting pada seseorang dengan latar belakang sederhana. Maya mendengarnya dengan tenang, namun tekanan itu nyata. Arga mulai merasa bersalah. Ia takut keberadaannya kembali menjadi beban. Di satu sisi ia ingin menolak demi melindungi Maya. Di sisi lain, ia tahu kesempatan ini bisa mengubah banyak hidup. Malam itu, Arga duduk lama di depan layar laptop, menyiapkan laporan pertamanya. Setiap kata ia pilih dengan hati-hati, seolah menulis bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk harga dirinya sendiri. Di balik profesionalisme yang dijaga ketat, perasaan tak terucap semakin kuat. Tatapan singkat, senyum kecil, dan keheningan yang terasa penuh makna sering muncul di antara Arga dan Maya. Namun keduanya sadar, satu langkah salah bisa menghancurkan semua yang telah diperjuangkan. Suatu malam, setelah acara perusahaan yang melelahkan, Maya akhirnya berkata, "Arga, terkadang aku ingin menjadi perempuan biasa." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Arga menjawab jujur, "Dan saya terkadang ingin tidak takut bermimpi." Mereka tertawa kecil, tawa yang cepat terhenti oleh kesadaran akan jarak dunia yang memisahkan. Maya tahu, sebagai petinggi ia memegang kuasa yang bisa melukai tanpa sengaja. Arga tahu, sebagai pria sederhana, perasaannya bisa dianggap ambisi. Maka mereka memilih diam. Namun diam bukan berarti tidak merasa. Diam justru membuat setiap emosi terasa lebih dalam, lebih menyakitkan. Tekanan mencapai puncaknya ketika Dewan Komisaris mengajukan satu syarat tak tertulis. Arga harus dilepas dari lingkaran dekat Maya jika ia ingin tetap melanjutkan reformasi besar di perusahaan. Maya membaca maksud itu dengan jelas. Malam itu, ia memanggil Arga ke ruangannya. Tidak ada formalitas. "Jika kamu pergi," kata Maya pelan, "semua ini akan lebih mudah." Arga terdiam, dadanya sesak. Ia mengerti. Keberadaannya telah menjadi simbol perubahan sekaligus ancaman bagi mereka yang takut kehilangan kekuasaan. "Kalau itu yang terbaik untuk perusahaan dan ibu," jawab Arga akhirnya, "saya siap mundur." Kalimat itu diucapkan dengan senyum yang menyembunyikan luka. Maya menatapnya lama. Air mata hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, imbalan tak masuk akal itu terasa kecil dibanding harga yang harus dibayar. Perpisahan yang tidak pernah mereka rencanakan, namun mungkin tak terelakkan. Pagi berikutnya, pengumuman resmi dirilis. Arga akan dipindahkan ke divisi luar kota untuk memimpin proyek sosial baru. Sebuah promosi yang terdengar membanggakan, namun sesungguhnya adalah jarak. Karyawan bertepuk tangan, sebagian tulus, sebagian lega. Arga menerima ucapan selamat dengan senyum tenang, meski hatinya hancur perlahan. Sebelum berangkat, Maya menemuinya di halaman belakang, jauh dari sorotan. "Terima kasih sudah memilih jalan yang sulit," katanya. Arga mengangguk. "Terima kasih sudah mempercayai saya. Tidak ada janji, tidak ada pelukan. Hanya dua orang yang saling memahami bahwa pengorbanan terbesar sering datang tanpa tepuk tangan." Mobil Arga melaju pergi, meninggalkan rumah megah itu sekali lagi. Namun kali ini, ia pergi bukan sebagai supir, melainkan sebagai seseorang yang telah membuktikan nilai dirinya. Dan jauh di dalam hati Maya, ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Takdir belum berkata kata terakhir. Kota kecil tempat Arga ditempatkan jauh berbeda dari gemerlap ibu kota. Jalanan sempit, kantor cabang sederhana, dan wajah-wajah pekerja lapangan yang menyimpan harapan sekaligus kelelahan. Arga tiba tanpa pengawalan,
tanpa sambutan istimewa, ia justru merasa lebih tenang. Di sini, ia kembali menjadi dirinya sendiri, bukan simbol, bukan isu. Namun tanggung jawab yang ia emban jauh lebih besar. Program sosial yang ia pimpin menyangkut ratusan keluarga, dan dana yang dikelola tidak sedikit. Setiap keputusan bisa berdampak langsung pada hidup orang lain. Malam-malam Arga diisi dengan laporan, kunjungan lapangan, dan percakapan panjang dengan para pekerja. Di sela kesibukan itu, pikirannya sering melayang pada Maya. Ia merindukan diskusi singkat mereka, tatapan penuh arti yang tak pernah diucap. Arga bertanya-tanya, apakah perpisahan itu benar-benar perlu, atau hanya cara dunia mempertahankan jarak yang dianggap wajar? Sementara itu, Maya menjalani hari-hari yang terasa lebih sunyi. Reformasi perusahaan berjalan, namun tanpa kehadiran Arga, semua terasa mekanis. Ia sering menemukan dirinya menoleh ke kursi kosong di ruang rapat, seolah berharap Arga masih duduk di sana dengan catatan kecilnya. Setiap laporan dari cabang luar kota ia baca dengan seksama, mencari jejak tulisan Arga. Ia bangga melihat dampak nyata yang mulai terasa. Gaji tepat waktu, fasilitas membaik, wajah-wajah yang dulu murung kini tersenyum. Namun kebanggaan itu bercampur rindu. Maya mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Apakah ia benar-benar melindungi semua orang, atau justru mengorbankan kebahagiaan dengan dalih tanggung jawab? Di malam yang sepi, Maya menatap hujan dari balik jendela, mengingat malam pertama ketika Arga duduk diam mendengarkannya. Ia menyadari, imbalan terbesar yang pernah ia terima bukan kesuksesan bisnis, melainkan kejujuran seseorang yang tak meminta apapun. Cobaan besar datang tiba-tiba. Sebuah audit internal menemukan kejanggalan dana di cabang tempat Arga bertugas. Meski belum jelas siapa pelakunya, kecurigaan langsung mengarah padanya, pemimpin baru dengan akses penuh. Arga dipanggil untuk klarifikasi. Ia terkejut namun tetap tenang. Semua dokumen ia serahkan. Setiap alur dana ia jelaskan dengan rinci. Namun bayang-bayang masa lalu kembali menghantui. Ia tahu fitnah bisa berulang dengan wajah berbeda. Di telepon, adiknya bertanya dengan cemas apakah semuanya baik-baik saja. Arga menenangkan, meski hatinya goyah. Untuk pertama kalinya sejak pindah, ia merasa sendirian. Di kota kecil itu, reputasi adalah segalanya. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Arga berdoa, bukan untuk dibela, tapi agar kebenaran menemukan jalannya sendiri. Kabar audit itu sampai ke telinga Maya. Tanpa ragu, ia turun tangan langsung. Keputusannya mengundang risiko politik, namun Maya tidak peduli. Ia mengenal Arga lebih dari siapapun. Di hadapan tim audit, Maya berdiri tegas, menuntut penyelidikan menyeluruh tanpa asumsi. Data demi data dibuka, transaksi dilacak ulang. Perlahan, kebenaran muncul. Penyimpangan terjadi jauh sebelum Arga datang, ditutupi rapi oleh oknum lama. Maya menghela napas lega sekaligus marah. Sekali lagi, Arga hampir menjadi korban sistem yang enggan berubah. Maya memutuskan terbang ke kota kecil itu, bukan sebagai petinggi perusahaan, melainkan sebagai seseorang yang ingin memastikan keadilan ditegakkan. Dalam hatinya, keputusan itu terasa seperti pulang. Pertemuan mereka terjadi di kantor cabang yang sederhana. Arga berdiri ketika Maya masuk, terkejut sekaligus terharu. Untuk sesaat, semua formalitas hilang. "Aku percaya padamu," kata Maya singkat namun penuh arti. Kalimat itu seperti penyangga yang membuat Arga tetap berdiri tegak di tengah badai. Kasus audit diselesaikan, nama Arga kembali bersih. Namun lebih dari itu, pertemuan ini membuka kembali percakapan yang tertunda. Di luar kantor, hujan turun perlahan. Mereka berdiri berdampingan, diam, seperti pertama kali. Maya menatap Arga. "Mungkin sudah waktunya kita berhenti lari," katanya pelan. Arga tidak langsung menjawab. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Bukan hanya karir, tapi hidup mereka. Dan di balik hujan yang jatuh malam itu, takdir bersiap menguji keberanian terakhir mereka. Malam setelah audit selesai, Arga dan Maya duduk di teras kecil penginapan sederhana tempat Maya menginap. Tidak ada pengawal, tidak ada protokol. Hanya 2 cangkir teh hangat dan udara dingin yang menyusup perlahan. "Aku lelah hidup dengan perhitungan," kata Maya akhirnya.
Suaranya tidak bergetar, justru mantap, seolah keputusan besar telah lama matang di dalam hatinya. Arga menatap cangkirnya, mencoba merapikan pikirannya sendiri. Ia tahu kalimat itu bukan keluhan biasa, itu pengakuan. Maya melanjutkan, selama ini aku selalu memilih yang aman, bukan yang benar-benar kuinginkan. Arga menarik napas panjang. Di hadapannya bukan lagi nyonya majikan, bukan petinggi perusahaan, melainkan seorang perempuan yang ingin jujur pada dirinya sendiri. Arga ingin mengatakan banyak hal, namun ia menahan diri. Ia sadar satu kata saja bisa mengubah arah hidup mereka berdua. Keesokan harinya, Maya mengambil langkah yang mengejutkan banyak pihak. Ia mengumumkan restrukturisasi lanjutan, termasuk pembentukan lembaga independen untuk mengawasi program sosial. Dipimpin bukan oleh Arga, melainkan oleh tim profesional eksternal. Keputusan itu menutup celah konflik kepentingan, sekaligus membebaskan Arga dari sorotan berlebihan. Di depan publik, Maya menyampaikan pidato singkat tentang keadilan dan martabat kerja. Banyak yang memuji, sebagian tetap mencibir. Arga menyaksikan dari barisan belakang. Dadanya penuh campur aduk antara bangga dan perih. Ia tahu, keputusan itu juga berarti Maya sedang merapikan jarak agar tidak ada yang disalahartikan. Namun di balik strategi itu, ada keberanian yang jarang dimiliki pemimpin, mengorbankan kontrol demi kebenaran. Arga menyadari, imbalan tak masuk akal yang ia terima sejak awal bukanlah uang atau jabatan, melainkan kesempatan untuk berdiri sejajar sebagai manusia. Tekanan publik tidak berhenti begitu saja. Media mulai mengangkat kisah Arga, dari sopir sederhana hingga figur perubahan. Beberapa memujinya sebagai inspirasi, yang lain menuduhnya memanfaatkan situasi. Di tengah sorotan itu, Arga memilih diam. Ia kembali ke kota kecil, melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Namun di malam hari, ia sering menulis catatan, bukan laporan, melainkan surat yang tak pernah ia kirim. Surat tentang rasa terima kasih, tentang kekaguman, dan tentang perasaan yang ia simpan rapat. Di sisi lain, Maya membaca berita-berita itu dengan wajah tenang, namun hatinya penuh gelombang. Ia tahu, semakin lama cerita ini bergulir, semakin sulit bagi mereka untuk bersembunyi dari kebenaran perasaan masing-masing. Dunia mungkin bisa menerima perubahan struktural, tapi belum tentu menerima keberanian personal. Suatu hari, undangan resmi datang untuk Maya dan Arga menghadiri Forum Nasional tentang Kepemimpinan dan Etika Kerja. Mereka diminta berbicara di panggung yang sama. Arga sempat ragu, namun Maya meyakinkannya. Ini bukan tentang kita, katanya. Ini tentang pesan. Di atas panggung, di hadapan ratusan pasang mata, Arga berbicara dengan tenang tentang martabat kerja, tentang ketulusan yang sering diremehkan. Ketika giliran Maya, ia menatap audiens, lalu tanpa rencana panjang berkata, keberanian terbesar seorang pemimpin adalah mengakui bahwa ia belajar dari orang yang tak memiliki jabatan. Kalimat itu membuat ruangan hening. Arga menunduk, menahan emosi. Untuk pertama kalinya, hubungan mereka tidak lagi tersembunyi di balik kebijakan, melainkan berdiri sebagai pelajaran terbuka. Malam setelah forum itu, Maya dan Arga berjalan menyusuri koridor hotel yang sepi. Tidak ada kata-kata besar, hanya langkah yang sejajar. Di depan lift, Maya berhenti. Apapun yang terjadi setelah ini, katanya pelan, aku tidak menyesal. Arga menatapnya, akhirnya berkata jujur, saya juga. Tidak ada janji tentang masa depan, tidak ada definisi hubungan, namun di antara mereka ada kesepakatan sunyi untuk tidak lagi menyangkal apa yang mereka rasakan dan untuk menghadapi konsekuensinya bersama, apapun bentuknya. Di titik ini, kisah mereka telah melampaui gosip dan fitnah. Ia menjadi tentang pilihan, dan pilihan terakhir yang akan menentukan akhir dari semuanya masih menunggu di depan. Gelombang reaksi datang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Forum nasional itu menjadi viral, potongan pidato Maya dan Arga beredar luas, pujian dan hujatan bercampur tanpa jeda. Investor besar mulai menekan, mempertanyakan stabilitas kepemimpinan Maya. Di sisi lain, para pekerja lapangan mengirim pesan dukungan, menceritakan perubahan nyata yang mereka rasakan. Arga membaca semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah meminta sorotan, apalagi status sebagai simbol.
Namun dunia telah memilihnya sebagai cermin tentang bagaimana kekuasaan dan ketulusan bertemu. Maya memanggil rapat darurat. Di ruang itu, wajah-wajah tegang kembali muncul. "Kita butuh kepastian," kata seorang komisaris. "Perusahaan tidak bisa terus berada di wilayah abu-abu." Maya mendengarkan, lalu menyadari bahwa ujian ini bukan lagi tentang kebijakan. Ini tentang keberanian mengambil posisi yang jelas, meski berisiko kehilangan segalanya. Maya meminta waktu 1 minggu, keputusan yang jarang diberikan, namun kali ini disetujui dengan enggan. Dalam minggu itu, Maya dan Arga hampir tidak berkomunikasi, bukan karena menjauh, melainkan karena masing-masing sedang bergulat dengan keputusan hidup. Arga berjalan menyusuri kota kecil, melihat wajah-wajah yang telah berubah karena program yang ia jalankan. Ia sadar, dampak nyata itulah alasan ia tidak boleh goyah. Sementara itu, Maya menutup diri di rumahnya, meninjau ulang perjalanan hidup, pernikahan yang gagal, ambisi yang dibangun di atas kesepian, dan malam hujan ketika seorang supir duduk diam mendengarkannya. Maya menyadari satu hal pahit, ia bisa kehilangan jabatan, tapi tidak ingin kehilangan dirinya sendiri, dan keputusan yang benar jarang datang tanpa harga. Pada hari ke-7, konferensi pers digelar, kamera berderet, lampu menyala terang. Maya berdiri di podium dengan sikap tenang yang dikenalnya. "Saya akan berbicara jujur," katanya. Ia menjelaskan semua kebijakan, reformasi, dan proses transparan yang telah dijalankan. Lalu ia berhenti sejenak, menarik napas. "Dan saya juga akan jujur tentang pilihan pribadi." Ruangan hening. Maya tidak mengumbar detail, tidak meminta pengertian. Ia hanya menegaskan batas profesional telah dijaga, dan bahwa setiap keputusan diambil dengan integritas. "Jika kejujuran ini membuat saya harus mundur," lanjutnya, "maka itu harga yang siap saya bayar." Kalimat itu mengguncang, saham berfluktuasi, namun pesan Maya sampai dengan jelas. Kepemimpinan bukan sekadar mempertahankan kursi. Beberapa jam setelah konferensi pers, keputusan dewan diumumkan. Maya diminta mengambil cuti panjang dari jabatan eksekutif dengan skema transisi yang aman bagi perusahaan. Bukan pemecatan, bukan kemenangan penuh, melainkan kompromi yang pahit. Arga mendengar kabar itu dari berita. Dadanya sesak. Ia merasa bertanggung jawab meski Maya tidak pernah menyalahkannya. Mereka bertemu malam itu di taman kota yang sepi. "Ini pilihanku," kata Maya tegas sebelum Arga sempat meminta maaf. "Dan aku tidak menyesal." Arga menatapnya, menyadari bahwa keberanian Maya telah membebaskannya dari rasa bersalah. Namun kini, masa depan mereka terbentang tanpa kepastian. Tidak ada struktur, tidak ada perlindungan jabatan. Hanya 2 orang dengan pilihan yang sudah dibuat. Di bawah lampu taman yang redup, Arga akhirnya berkata, "Kalau sekarang kita melangkah sebagai apa adanya." Maya tersenyum kecil. Senyum yang tidak lagi dibebani peran. "Itu yang kuinginkan sejak awal." Tidak ada sorak, tidak ada janji manis. Hanya kesepakatan untuk menghadapi hidup tanpa topeng. Dunia mungkin belum siap menerima kisah mereka sepenuhnya. Namun mereka siap menerima konsekuensinya. Di titik ini, imbalan tak masuk akal itu menemukan makna terakhirnya. Bukan uang, bukan jabatan, melainkan keberanian untuk memilih kebenaran meski harus kehilangan banyak hal. Dan di depan mereka, akhir kisah menunggu, membawa jawaban yang akan menutup semua pertanyaan. Hari-hari setelah Maya mengambil cuti panjang terasa asing bagi mereka berdua. Tidak ada jadwal rapat, tidak ada panggilan mendadak, tidak ada protokol yang mengatur langkah. Maya pindah sementara ke rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang selama ini menjadi simbol hidupnya. Arga sering menemaninya, bukan sebagai sopir, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai rekan perjalanan. Mereka memasak sederhana, berbincang tentang hal-hal kecil yang dulu tak pernah sempat dibicarakan. Namun di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang diam-diam tumbuh. Tabungan Maya cukup, tetapi hidup tanpa struktur membuatnya mempertanyakan jati diri. Arga pun merasakan tekanan baru. Kini ia bukan lagi orang kecil yang tak diperhatikan, tetapi seseorang yang keputusannya ikut menyeret hidup orang lain. Kebebasan yang mereka rasakan membawa tanggung jawab yang berbeda, lebih sunyi, lebih jujur. Ujian terakhir datang dari masa lalu Arga sendiri, mantan atasannya di perusahaan lama. Orang yang dulu pernah meremehkannya muncul membawa tawaran kerjasama proyek transportasi sosial. Tawaran itu menggiurkan, modal besar, jaringan luas dan peluang stabilitas jangka panjang.
Namun Arga membaca syarat tersembunyi di balik kata-kata manis itu. Nama Maya harus dijauhkan. Kisah mereka harus dipatahkan, seolah semua yang terjadi hanyalah kesalahan sementara. Arga bergumul dengan keputusan itu sepanjang malam. Ia tahu, menerima tawaran itu berarti kembali ke jalur aman, namun dengan harga mengingkari perjalanan yang telah membentuknya. Maya tidak ikut campur. Ini hidupmu, katanya lembut. Justru sikap itulah yang membuat Arga semakin sadar. Pilihan ini adalah tentang nilai, bukan kenyamanan. Keesokan harinya, Arga menolak tawaran itu dengan tenang. Ia memilih jalan yang lebih kecil, lebih sulit, membangun inisiatif mandiri bersama para pekerja yang selama ini ia dampingi. Keputusan itu cepat menyebar. Banyak yang menganggapnya bodoh, menyia-nyiakan kesempatan emas. Namun Arga merasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak berlari dari siapapun, tidak membuktikan apapun selain pada dirinya sendiri. Maya memandang keputusan itu dengan mata berkaca-kaca. Kamu mengingatkanku pada alasan aku berani mundur, katanya. Mereka mulai merancang hidup baru, bukan tanpa rencana, tetapi dengan nilai yang jelas. Sedikit demi sedikit, dukungan datang dari tempat yang tak terduga. Komunitas pekerja, relawan, dan bahkan beberapa investor kecil yang percaya pada visi mereka. Waktu berjalan. Setahun berlalu tanpa sorotan besar. Program yang mereka bangun tumbuh perlahan, stabil, dan nyata. Maya menemukan peran baru sebagai mentor, bukan pengendali. Arga berdiri di depan para pekerja, berbicara tentang martabat kerja dengan bahasa yang mereka pahami. Tidak ada panggung megah, tapi ada rasa memiliki. Suatu sore, hujan turun lagi. Hujan yang mengingatkan mereka pada awal segalanya. Mereka berdiri di bawah atap sederhana, saling memandang. Tidak banyak kata, tidak perlu. Mereka tahu, perjalanan ini penuh kehilangan, tapi juga penuh makna. Dunia mungkin tak pernah sepenuhnya mengerti, namun itu tidak lagi penting. Di malam yang tenang, Arga berkata pelan, "Kalau waktu bisa diulang, saya tetap akan duduk menemani malam itu." Maya tersenyum, air mata jatuh tanpa sedih. Aku juga. Kisah mereka tidak berakhir dengan kemenangan besar atau pengakuan gemilang. Ia berakhir dengan pilihan untuk hidup jujur meski jalannya sempit. Imbalan tak masuk akal yang diterima Arga akhirnya menemukan bentuknya yang paling utuh. Keberanian, martabat, dan kebersamaan yang lahir dari ketulusan. Dan di sanalah kisah ini menutup dirinya, meninggalkan satu pelajaran sederhana. Terkadang, satu keputusan kecil yang lahir dari hati bisa mengubah segalanya. Beberapa tahun kemudian, kisah Arga dan Maya jarang lagi disebut media. Tidak ada judul sensasional, tidak ada debat publik. Namun di banyak tempat kecil, terminal, garasi, dan ruang pertemuan sederhana, nama mereka hidup sebagai cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Arga dikenal bukan sebagai mantan sopir yang dekat dengan petinggi, melainkan sebagai pria yang memilih jalan sulit tanpa mengorbankan nurani. Maya pun tidak lagi dikenal sebagai nyonya majikan cantik yang berkuasa, melainkan sebagai perempuan yang berani melepas segalanya demi tetap jujur pada dirinya sendiri. Mereka tidak membangun monumen, tidak menuntut pengakuan. Yang mereka bangun adalah ruang bagi orang-orang kecil untuk didengar, dihargai, dan dipercaya. Dan di dunia yang terbiasa menilai dari jabatan, ruang semacam itu terasa seperti keajaiban yang sunyi. Arga sering kembali mengingat malam hujan itu, ketika segalanya bermula dari satu permintaan sederhana, menemani sebentar. Tidak ada firasat, tidak ada perhitungan. Ia hanya duduk dan mendengarkan. Kini ia mengerti, hidup jarang berubah oleh keputusan besar yang direncanakan matang, melainkan oleh tindakan kecil yang lahir dari ketulusan. Maya pun memahami hal yang sama. Selama bertahun-tahun, ia mengira kekuasaan adalah tameng, namun justru ketulusanlah yang memberinya keberanian. Mereka belajar bahwa imbalan terbesar dalam hidup tidak selalu bisa dihitung atau disimpan, melainkan dirasakan. Saat seseorang akhirnya berdiri tanpa topeng, tanpa rasa takut menjadi dirinya sendiri.
Bagi mereka yang pernah meremehkan Arga, kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh seragam atau posisi. Bagi mereka yang pernah memuja Maya, cerita ini menjadi cermin bahwa keberanian sejati sering lahir ketika seseorang berani kehilangan. Di antara pujian dan hinaan, ada satu benang merah yang tak terbantahkan. Ketulusan tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak selalu membawa kemewahan, namun selalu membawa arah. Dan arah itulah yang akhirnya menyelamatkan Arga dan Maya dari kehidupan yang penuh kepura-puraan. Jika hari ini ada yang bertanya siapa yang paling diuntungkan dari semua ini, jawabannya bukan Arga, bukan Maya. Yang diuntungkan adalah mereka yang percaya bahwa hidup bisa dijalani tanpa harus menginjak orang lain. Mereka yang berani diam ketika difitnah dan memilih jujur ketika dusta terasa lebih aman. Kisah ini bukan tentang supir dan nyonya majikan. Ini tentang manusia, tentang bagaimana satu pilihan kecil bisa mengguncang sistem besar, dan tentang bagaimana harga sebuah ketulusan seringkali terlihat tak masuk akal bagi dunia yang terbiasa menghitung segalanya dengan untung dan rugi. Dan jika suatu hari hujan turun dan kamu diminta menemani seseorang hanya sebentar, ingatlah kisah ini. Mungkin kamu tidak akan mendapat imbalan yang bisa ditunjukkan, dipamerkan, atau dibanggakan. Tapi bisa jadi, kamu akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kesempatan untuk mengubah hidup, termasuk hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, yang membuat semua orang terdiam bukanlah besarnya imbalan, melainkan keberanian untuk tetap menjadi manusia, bahkan ketika dunia memintamu menjadi sesuatu yang lain. Waktu mengajarkan Arga satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi seringkali meminta kita menjadi hadir. Ia melihat banyak orang pintar kehilangan arah karena lupa mendengarkan, sementara orang-orang sederhana justru menemukan makna karena mau berhenti sejenak. Dari setiap pertemuan dengan pekerja lapangan, Arga selalu mengulang pesan yang sama, bahwa martabat bukan hadiah dari atasan, melainkan sesuatu yang tumbuh saat seseorang jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak pernah mengisahkan namanya sendiri sebagai teladan. Ia lebih suka bercerita tentang malam hujan, tentang diam yang menyelamatkan, tentang pilihan yang tidak terlihat gagah namun menentukan. Dan disitulah orang-orang mulai percaya padanya. Bukan karena kisah besarnya, tetapi karena kejujurannya yang utuh. Maya, di sisi lain, menemukan kedamaian yang dulu tak pernah ia miliki meski dikelilingi kemewahan. Ia belajar bangun pagi tanpa agenda rapat, menikmati kopi tanpa tekanan, dan mendengarkan tanpa harus memimpin. Banyak yang mengira ia kehilangan segalanya, padahal justru disitulah ia menemukan dirinya kembali. Ia tidak lagi diukur dari jabatan atau pengaruh, melainkan dari ketenangan yang terpancar saat ia berbicara. Maya memahami bahwa kekuasaan sejati bukan tentang mengatur hidup orang lain, melainkan tentang tidak membiarkan dunia mengatur hati kita. Dan pelajaran itu datang bukan dari buku bisnis, melainkan dari seorang pria sederhana yang pernah ia minta menemani sebentar. Kadang, orang bertanya pada Arga apakah ia pernah menyesal menolak jalan yang lebih mudah. Arga hanya tersenyum. Ia tahu, penyesalan terbesar bukanlah hidup tanpa kemewahan, melainkan hidup tanpa kejujuran. Ia telah melihat betapa mahalnya harga yang harus dibayar saat seseorang mengkhianati nilai yang ia yakini. Maka ketika langkah terasa berat, Arga mengingat satu hal. Ia tidak sendirian dan ia tidak sedang lari dari apapun. Ia sedang berjalan menuju hidup yang ia pilih dengan sadar. Dan kesadaran itu membuat setiap langkah, sekecil apapun, terasa bermakna. Kisah ini mungkin tidak akan masuk buku sejarah, tidak akan dijadikan studi kasus besar, dan mungkin akan dilupakan oleh banyak orang. Namun bagi mereka yang pernah merasa kecil, pernah diremehkan, dan pernah ragu pada nilai dirinya sendiri, kisah Arga dan Maya menjadi pengingat sunyi. Bahwa hidup bisa berubah bukan karena kita naik jabatan, tetapi karena kita berani jujur saat dunia meminta kita berpura-pura. Bahwa satu malam, satu keputusan kecil, dan satu sikap tulus bisa membuka jalan yang sama sekali baru.
jalan yang mungkin sepi, tapi benar. Dan pada akhirnya, jika ada satu hal yang tersisa dari semua ini, itu adalah keyakinan sederhana. Tidak ada peran yang terlalu kecil untuk membawa perubahan. Sopir, petinggi, siapapun, semua sama ketika duduk sebagai manusia. Dunia mungkin terus membagi kita dalam jabatan dan status, tapi hidup selalu menilai kita dari pilihan. Maka ketika layar gelap dan cerita berakhir, semoga yang tertinggal bukan hanya rasa haru, melainkan keberanian kecil di dalam hati. Keberanian untuk tetap tulus, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Seiring waktu, Arga mulai menyadari bahwa perubahan terbesar dalam hidupnya bukanlah ketika ia menerima imbalan yang tak masuk akal itu, melainkan ketika ia berhenti merasa kecil. Dulu, setiap langkahnya selalu dibayangi rasa takut. Takut salah, takut dinilai, takut dianggap tidak tahu diri. Kini, rasa takut itu tidak sepenuhnya hilang, namun tidak lagi mengendalikan. Ia belajar bahwa keberanian bukanlah tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Dalam setiap pertemuan dengan orang-orang yang bekerja di balik layar kehidupan kota, Arga melihat dirinya yang dulu. Dan disitulah ia tahu, perjalanan ini harus terus dilanjutkan, bukan untuk dikenang, tetapi untuk diteruskan. Maya pun menjalani transformasi yang tidak kalah sunyi. Ia yang dulu selalu berdiri di depan, kini nyaman berjalan di samping. Ia tidak lagi merasa harus menjadi pusat keputusan, melainkan penjaga arah. Banyak yang datang meminta nasihat, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena ketenangan yang ia miliki. Maya menyadari bahwa selama ini ia terlalu lama hidup sebagai simbol kesuksesan, simbol ketegasan, hingga lupa menjadi manusia. Bersama Arga, ia belajar kembali tertawa tanpa agenda, diam tanpa beban, dan mendengar tanpa ingin mengendalikan. Hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, kini menjadi fondasi hidup barunya. Tidak semua hari berjalan indah. Ada masa-masa ketika dana menipis, rencana tertunda, dan kelelahan datang bertubi-tubi. Pada hari-hari seperti itu, Arga dan Maya hanya duduk berdampingan, membiarkan sunyi berbicara. Mereka tahu, memilih jalan ini berarti siap menghadapi ketidakpastian. Namun di tengah semua itu, tidak ada penyesalan, karena mereka tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi dunia, melainkan untuk menjaga nilai yang mereka yakini. Dan nilai itu, meski tidak selalu memberi kenyamanan, selalu memberi arah. Kisah Arga mulai dikenal di kalangan pekerja sebagai cerita penguat, bukan dongeng keajaiban. Ia selalu menolak jika disebut beruntung. Baginya, keberuntungan tanpa keberanian hanyalah penundaan luka. Ia lebih memilih menyebut apa yang terjadi sebagai konsekuensi dari pilihan. Pilihan untuk tetap manusia ketika sistem meminta ia menjadi alat. Dalam setiap ceritanya, Arga selalu menekankan satu hal, bahwa harga diri tidak pernah diberikan, ia dijaga. Dan menjaga harga diri seringkali berarti menolak jalan yang tampak paling mudah. Maya yang kini lebih banyak menghabiskan waktu mengajar dan mendampingi, sering merenung tentang masa lalunya. Ia tidak membencinya, tidak pula menyesarinya. Masa lalu itu membentuknya menjadi pribadi yang kini lebih utuh. Ia mengerti bahwa semua tekanan, kesepian, dan tuntutan itu membawanya ke satu titik penting. Malam hujan ketika ia meminta ditemani sebentar. Malam yang tampak remeh bagi dunia, namun menjadi poros perubahan bagi hidupnya. Dari situ, Maya belajar bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin adalah keberanian untuk jujur, bahkan pada dirinya sendiri. Hubungan Arga dan Maya tidak pernah diumumkan, tidak pernah dijelaskan. Mereka membiarkannya tumbuh apa adanya, tanpa label yang membebani. Dunia mungkin mengharapkan definisi, tapi mereka memilih makna. Mereka tidak membuktikan apapun pada siapapun. Yang mereka jaga hanyalah saling menghormati dan saling menguatkan. Dalam kesederhanaan itulah, hubungan mereka menemukan kedalaman yang tidak bisa dibeli atau dipamerkan. Ada hari ketika seseorang mengenali Arga dan berkata, "Kamu yang dulu viral itu ya?" Arga hanya tersenyum dan mengangguk singkat. Ia tidak merasa perlu menjelaskan. Baginya, kisah itu bukan tentang ketenaran, melainkan tentang keputusan yang harus terus dijaga setiap hari. Karena perubahan sejati bukan peristiwa sekali jadi, melainkan komitmen yang diperbaharui berulang kali. Dan komitmen itu seringkali diuji justru saat tidak ada yang melihat. Dalam banyak kesempatan,
Maya mengingatkan Arga dan dirinya sendiri bahwa dunia akan selalu mencoba mengembalikan mereka ke kotak lama. Ada kawaran, ada godaan, ada jalan pintas yang tampak aman. Namun setiap kali itu datang, mereka kembali pada satu pertanyaan sederhana. Apakah ini sejalan dengan nilai yang mereka pilih? Jika jawabannya tidak, maka seberapapun menggiurkannya, mereka belajar untuk melepaskan. Melepaskan bukan karena kuat, tetapi karena sadar. Program yang mereka bangun tidak pernah menjadi besar dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, seperti akar yang menembus tanah keras. Namun justru karena itu, ia kokoh. Banyak orang terlibat, banyak cerita lahir, dan banyak hidup berubah tanpa sorotan kamera. Bagi Arga dan Maya, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ketika perubahan terjadi, tanpa perlu disebutkan siapa pelakunya. Jika ada satu hal yang mereka syukuri, itu adalah keberanian untuk tidak mundur ketika dunia meminta mereka kembali ke peran lama. Arga bersyukur, ia tidak lari saat difitnah. Maya bersyukur, ia tidak bersembunyi di balik jabatan. Keduanya sadar, hidup jarang memberi jawaban yang benar-benar jelas. Namun, selama niat dijaga, jalan akan selalu terbuka, meski sempit. Kadang saat malam sunyi dan hujan turun pelan, mereka saling bertukar pandang tanpa kata. Tidak ada nostalgia berlebihan, tidak ada penyesalan. Hanya kesadaran bahwa hidup mereka kini berdiri di atas pilihan yang jujur. Dan itu cukup. Mereka tidak membutuhkan pengakuan publik untuk merasa utuh. Bagi siapapun yang mendengar kisah ini, mungkin terasa seperti cerita yang terlalu ideal. Namun Arga dan Maya tahu betul betapa mahal harga yang mereka bayar. Mereka kehilangan kenyamanan, kehilangan kepastian, dan kehilangan perlindungan sistem. Namun sebagai gantinya, mereka mendapatkan sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Ketenangan saat menatap diri sendiri di cermin. Dunia terus bergerak, jabatan berganti, dan nama-nama besar datang dan pergi. Tapi kisah tentang ketulusan selalu menemukan jalannya sendiri. Ia hidup di percakapan kecil, di keputusan sunyi, dan di hati mereka yang berani memilih jalan benar meski sendirian. Kisah Arga dan Maya adalah satu dari sekian banyak, namun ia berdiri sebagai pengingat bahwa perubahan tidak selalu datang dari atas, melainkan dari keberanian untuk hadir sepenuhnya sebagai manusia. Jika hari ini kamu merasa kecil, diremehkan atau ragu pada nilai dirimu sendiri, ingatlah bahwa dunia sering salah menilai. Yang tampak kecil belum tentu tidak berarti, dan yang tampak berkuasa belum tentu paling bebas. Hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling jujur pada pilihan-pilihannya. Pada akhirnya, kisah ini tidak meminta untuk dipercaya, hanya untuk direnungkan, bahwa satu permintaan sederhana, temani sebentar, bisa membuka pintu yang mengubah segalanya. Bahwa imbalan tak masuk akal kadang tidak datang dalam bentuk uang atau jabatan, melainkan dalam keberanian untuk hidup tanpa topeng. Dan ketika layar benar-benar gelap, semoga yang tertinggal bukan hanya cerita, tetapi tekad kecil untuk tetap tulus, bahkan saat dunia tidak sedang melihat.